Panglima Perang Belanda pada agresi pertama Mayor Jenderal J.H.R. Kohler tewas ditembak sniper Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 10 April tahun 1873. Memang tahun 1873 itu Aceh sudah punya sniper, faktanya memang begitu. Belanda terkejut, bahkan Kohler sendiri tak menyangka, hingga kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum tewas, "Oh God, ik ben getroffen," yang artinya, "Oh Tuhanku, aku terkena peluru." Jenderal Kohler ditembak pada saat yang tepat dan di waktu yang tepat, sehingga memberi pukulan telak bagi pasukan Belanda secara moral. Ia ditembak ketika sedang melakukan inspeksi pasukan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman yang berhasil direbut Belanda. Bayangkan bagaimana pukulan yang diterima militer Belanda. Panglima mereka ditembak dari jarak jauh ketika sedang memeriksa pasukan. Semua pasukannya menyaksikan itu. Sebutir peluru menembus dada sang jenderal. Kedua, tewasnya gubernur militer Belanda, gubernur sipil dan militer Belanda di Aceh, Mayor Jenderal Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus Pel tewas setelah terlibat perang dengan tentara Aceh di Bivak Tunggai, Lamnyong pada tengah malam tanggal 24 menuju tanggal 25 Februari tahun 1876. Ia menjabat sebagai gubernur sipil dan militer di Aceh sejak 1874 dan tewas pada 1876. Jenazahnya dikuburkan di Pejut Kerkhof, komplek kuburan Belanda di Banda Aceh. Karirnya dibangun mulai dari ofisir yang ikut dalam agresi kedua Belanda ke Aceh, kemudian menjadi salah seorang komandan tempur, lalu menjabat sebagai penguasa sipil dan militer Belanda di Aceh. Ketiga, kuburan massal Belanda di Aceh. Kuburan massal Belanda yang paling terkenal di Aceh adalah Pejut Kerkhof. Ribuan tentara Belanda mulai dari ofisir, perwira hingga jenderal dikuburkan di sana. Sampai sekarang pengelolaan kuburan itu dibiayai oleh pemerintah Belanda. Saking pentingnya kuburan itu bagi Belanda, masalah pengelolaannya dimasukkan dalam lampiran Perjanjian Konferensi Meja Bundar, KMB, saat pengakuan kedaulatan Indonesia. Selain Pejut Kerkhof ada puluhan kuburan massal Belanda di berbagai daerah di Aceh. Karena itu pula Cuce pegawai Besturs Belanda yang pernah bertugas di Melabo Aceh Barat dalam buku Pejut menulis bahwa setiap jengkal tanah Aceh adalah kuburan Belanda. Keempat, Belanda mengaku masih belajar perang di Aceh. Bagaimana sebuah negara penakluk Nusantara sekelas Belanda mengaku tidak tahu apa-apa tentang Aceh, sehingga masih belajar soal perang ketika berhadapan dengan Aceh. Pengalaman 2,5 abad menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara, tak berarti apa-apa ketika di Aceh. Belanda mengaku kehilangan bintang terangnya di Aceh. Penulis-penulis Belanda seperti Adolf dalam buku Gedenkboek van het Korps Marechaussee tahun 1890 sampai tahun 1940. Kemudian G.B. Huyer dalam buku De Krijgsgeschiedenis van Nederlands in die van 1811 tot 1894, G. Kolff dan Co. Batavia, 1897, serta Paul van T. Veer dalam buku De Aceh Oorlog, kemudian H.C. Zengraaf dalam buku Aceh serta Pierre Heichboer, Klewangs, Klambu, Klaperbomen, Uniboek, Bussum, 1977 dan beberapa penulis Belanda lainnya mengakui hal itu. Adolf dan G.B. Huyer menyatakan bahwa Perang Aceh senantiasa akan menjadi sumber pelajaran bagi tentara Belanda. Sementara Pierre Heichboer mengakui tentang kehebatan Aceh dalam menghadapi Belanda, bukan saja karena dorongan kuat keyakinan terhadap ajaran agama Islam, tapi juga orang Aceh tergolong pembangun benteng pertahanan yang ulung. Sementara Paul van T. Veer menyatakan, Aceh sanggup berperang dalam waktu yang lama dengan Belanda. Aceh adalah daerah terakhir di Nusantara yang diinvasi oleh Belanda.
tapi merupakan daerah pertama yang lepas dari kekuasaan kolonial Belanda. Perang selama 69 tahun, tahun 1873 sampai tahun 1942, sudah lebih dari cukup untuk membuktikan tentang daya tahan Aceh yang luar biasa itu.